Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah Perang Salib. Pada abad ke-11 suku Seljuk dari Turki berada dalam puncak kejayaan. Suku Seljuk yang memenangkan pertempuran Manzikert melawan Kekaisaran Bizantium pada tahun 1071. Kota-kota lain akhirnya jatuh ke tangan suku Seljuk seperti Edesa dan Antioquia. Setelah sebagian besar wilayah Anatolia jatuh di tangan suku Seljuk, kemudian suku Seljuk mendirikan kesultanan. Kesultanan Seljuk pun mengambil alih kota Yerusalem dari kekuasaan dinasti Fatimiyah. Kejatuhan sebagian besar wilayah Anatolia dan kota Yerusalem di tangan Kesultanan Seljuk membuat Kaisar Bizantium Alexius I Komnenus meminta bantuan kepada Paus Urbanus II untuk melawan invasi Kesultanan Seljuk di wilayah Bizantium dan merebut kota Yerusalem dari kekuasaan Seljuk. Pada bulan November tahun 1095, di Dewan Clermont, Prancis, Paus Urbanus II kampanye kepada semua orang untuk berjihad dalam Perang Salib. Kampanye itu kemudian tersebar di Eropa Barat dan menarik banyak orang untuk bergabung dalam Perang Salib. Pasukan salib yang sudah dihimpun oleh Paus Urbanus akhir tiba di Konstantinopel. Pada tahun 1096, pasukan salib yang terdiri dari para petani dan rakyat biasa pasukan salib ini disebut dengan pasukan salib rakyat. Kaisar Alexius memberangkatkan pasukan salib ke Anatolia. Pada bulan Oktober tahun 1096, pasukan ini dikalahkan oleh pasukan Seljuk. Setelah kekalahan pertama, Paus Urbanus menghimpun pasukan salib untuk kedua kalinya. Kemudian pasukan salib gelombang kedua, kali ini terdiri dari para kesatria dan prajurit profesional dengan jumlah total 60.000 prajurit. Di akhir tahun 1096 Godfrey dari Bouillon, Bohemond dari Taranto, Raymond dari Toulouse, dan Robert dari Flandria bergabung dengan pasukan salib. Setelah sampai di Konstantinopel, Kaisar Alexius berhasil menyumpah setia para pasukan salib. Pasukan salib dan Bizantium yang dipimpin oleh Jenderal Tatikios lalu bergerak menuju ibu kota Seljuk dan menaklukkannya di bulan Juni tahun 1097. Di bulan Juli pasukan salib kembali mendapatkan kemenangan di pertempuran Dorilem. Lalu pasukan salib terbelah menjadi dua, satu ke kota Edesa dan pasukan utama ke Antioquia. Pada bulan Oktober tahun 1097, pasukan salib mengepung kota Antioquia. Pengepungan pasukan salib berlangsung kurang lebih 8 bulan dan berhasil ditembus dengan bantuan dari Laut Mediterania. Sementara itu negara-negara Islam masih sibuk bertikai untuk kekuasaan. Pada bulan Juli tahun 1098, dinasti Fatimiyah merebut kota Yerusalem dari Kesultanan Seljuk. Dan di akhir tahun 1098, pasukan salib menyerang dan menaklukkan kota Ma'arat al-Nu'man. Di bulan Juni tahun 1099, pasukan salib telah tiba di kota suci Yerusalem, tetapi karena terlalu banyak pertempuran dalam perjalanan pasukan salib hanya tersisa kurang lebih 12.000 prajurit. Pasukan salib yang mendapatkan bantuan dari Genoa, pasukan salib pun membuat strategi perang dan membuat ketapel, menara kepung, dan pendobrak gerbang. Pertempuran pun berlangsung sangat sengit, sampai akhirnya Godfrey dari Bouillon menemukan satu bagian benteng Yerusalem yang lemah. Pada bulan Juli tahun 1099, Godfrey dan pasukannya berhasil menembus benteng Yerusalem dan menaklukkan Yerusalem dari kekuasaan dinasti Fatimiyah. Perang salib pertama pun berakhir dengan kemenangan tentara salib. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.